Puasa, sebuah praktik yang usianya sudah ribuan tahun, dijalankan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di level sel tubuh kita pas kita lagi nggak makan? Nah, belakangan ini sains modern mulai menemukan jawaban-jawaban yang jujur aja luar biasa banget. Kalau kita ngomongin manfaat puasa, biasanya yang kepikiran itu soal turun berat badan atau kesehatan jantung kan? Tapi gimana kalau saya bilang salah satu efek puasa yang paling mengejutkan justru ditemukan di tempat yang paling nggak kita duga, yaitu di dalam mulut kita? Yap, Anda nggak salah dengar. Yuk kita mulai penelusuran kita dari sini, dari hubungan yang kayaknya nggak nyambung, tapi ternyata ada koneksinya antara puasa dan kesehatan mulut. Ceritanya begini, ada sebuah penelitian yang menarik banget di Mutiara Medical Journal. Mereka mengamati sekelompok siswi di Yogyakarta. Sebagian dari mereka itu rutin puasa Senin Kamis, sebagian lagi enggak. Hasilnya, wah ini yang bikin kaget. Coba deh lihat angka ini gila sih, 100%. Semua siswi yang rutin puasa, itu skor kebersihan mulutnya masuk kategori baik. Bandingin sama yang nggak puasa, yang cuma 66%. Ini bukan beda tipis-tipis ya. Ini bedanya signifikan banget secara statistik. Dan ternyata ceritanya nggak berhenti di situ aja. Studi yang sama juga menemukan kalau 77% dari kelompok yang puasa itu punya tekanan darah yang normal. Sementara di kelompok yang nggak puasa, angkanya bahkan nggak nyampe setengahnya, cuma 37%. Nah ini petunjuk awal kalau efek puasa itu jauh lebih dahsyat dari yang kita kira. Temuan-temuan spesifik tadi itu baru permukaannya aja. Ibaratnya cuma puncak gunung es. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya, gimana puasa itu bisa berfungsi kayak semacam tombol reset buat seluruh sistem tubuh kita. Jadi, apa aja sih yang bisa dilakuin sama si tombol reset ini? Wah, daftarnya panjang. Penelitian modern udah membuktikan banyak banget. Puasa itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin, ini penting banget buat melawan diabetes. Terus, bisa mengurangi peradangan di seluruh tubuh, memicu perbaikan sel-sel yang rusak, bikin jantung lebih sehat, bahkan melindungi otak kita, dan membakar lemak perut yang paling bandel itu. Keren kan? Pertanyaannya, gimana caranya tubuh bisa melakukan semua itu? Nah, salah satu mekanisme kuncinya itu namanya autofagi. Kalau diartiin langsung, artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya emang agak ngeri ya, tapi ini adalah proses bersih-bersih internal yang super penting. Jadi, tubuh kita itu mendaur ulang bagian-bagian sel yang udah tua atau rusak buat dijadiin bahan bangunan baru yang lebih sehat. Dan ini bukan sains kaleng-kaleng loh. Proses autofagi ini dianggap fundamental banget buat kesehatan, sampai-sampai penemuannya itu dianugerahi hadiah Nobel kedokteran di tahun 2016. Dan coba tebak? Puasa adalah salah satu pemicu paling kuat buat mengaktifkan proses vital ini. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, gimana sih semua ini terjadi? Proses apa yang jalan di dalam tubuh kita pas kita puasa? Yuk, kita bedah prosesnya satu persatu. Bayangin deh perjalanannya kayak gini. Di awal, tubuh kita itu pakai bahan bakar yang paling gampang, gula dari makanan terakhir kita. Tapi setelah sekitar 8-12 jam, tangki gula itu mulai kosong. Nah, disinilah magicnya terjadi. Tubuh kita menekan sebuah saklar metabolik, pindah dari bakar gula jadi bakar lemak. Proses ini menghasilkan bahan bakar super yang namanya keton. Dan justru pas tubuh lagi dalam mode bakar lemak inilah, proses bersih-bersih autofagi itu benar-benar diaktifkan secara maksimal. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita semua jadi terlalu semangat, ada satu hal yang sangat-sangat penting buat kita bahas. Ini bagian yang krusial banget dari pembahasan kita. Pertanyaan paling mendasar, apakah metode sekuat ini aman buat semua orang? Jawabannya, singkat dan tegas, tidak. Salah satu contoh paling jelasnya adalah pada orang dengan penyakit ginjal kronis atau PGK. Buat mereka, puasa itu bukan cuma nggak dianjurkan, tapi bisa membawa resiko yang sangat nyata dan berbahaya. Masalahnya begini, ginjal yang udah lemah itu sensitif banget. Dehidrasi pas puasa bisa bikin aliran darah ke ginjal jadi berkurang dan ini berisiko memperburuk fungsinya. Skenario terburuknya, ini bisa menyebabkan kerusakan permanen dan mengacaukan keseimbangan elektrolit tubuh yang vital. Ini serius banget. Dan ini bukan cuma teori loh, organisasi kesehatan besar seperti Federasi Diabetes Internasional itu sangat jelas dalam panduan mereka. Mereka bahkan mengklasifikasikan pasien cuci darah dalam kategori risiko sangat tinggi kalau mau berpuasa. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa puasa, terutama kalau punya kondisi medis tertentu, harus selalu dilakukan dengan hati-hati dan wajib di bawah pengawasan dokter.
Oke, jadi mari kita tarik benang merah dari semua ini. Kita udah lihat data spesifik dari Yogyakarta, menyelami biologi sel yang rumit, dan membahas peringatan-peringatan pentingnya. Selama berabad-abad, intuisi dan kearifan kuno itu udah menghubungkan puasa dengan kesehatan. Hadis Nabi Muhammad SAW ini, yang usianya udah lebih dari 14 abad, merangkum semuanya dengan begitu sederhana tapi sangat mendalam. Apa yang kita saksikan sekarang ini adalah momen yang luar biasa, di mana sains modern akhirnya bisa mengejar dan membuktikan sebuah kearifan kuno. Dan ini bikin kita bertanya-tanya kan, rahasia kesehatan apa lagi ya yang selama ini mungkin tersembunyi di depan mata kita dalam praktek-praktek turun-temurun yang cuma tinggal menunggu waktu untuk diungkap kembali oleh kacamata ilmu pengetahuan?